Di Al-Quran itu di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Kalau engkau bertahkim, menegakkan hukum atau memerintah di antara sesama manusia, hendaknya kamu menegakkan hukum dengan adil. Itu artinya apa? Ada orang menegakkan hukum tidak dengan adil. Bagaimana caranya orang menegakkan hukum tidak dengan adil? Hukumnya dimain-mainkan, hukumnya dijual belikan, hukumnya disuap, hakimnya, polisinya, jaksanya dibeli, pengacaranya menyuap dan disuap sekaligus. Itu hukum tapi tidak adil. Maka Allah menegaskan antahkumu bil adl. Hendaknya kamu berhukum dengan adil, karena belum tentu hukum itu adil meskipun namanya hukum. Putusan hakim banyak yang tidak adil karena dia hanya menegakkan aturan, tidak menegakkan hukum, sementara aturan itu bisa dimain-mainkan. Kita sesama manusia, bahkan keadilan juga terhadap alam. Jadi bagi siapa yang mau bertakwa, antara lain adalah tegakkan keadilan. Apa itu keadilan? Keadilan itu kalau di dalam bahasa Arabnya ya mahallu syai'ala qat'u syai'ala mahallihi. Meletakkan sesuatu atau wad'u syai'in ala mahallihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Oleh sebab itu Allah mengatakan kalau Anda mau bertakwa, firman Allah itu menyebutkan begini, i'dilu huwa aqrabul taqwa. Berbuat adillah kamu, karena berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Lalu ketakwaan itu apa? Ketakwaan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberi seseorang sesuai dengan haknya, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan-aturan hukum yang menentukannya. Itulah namanya adil. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran itu disebut orang yang tidak berlaku adil itu termasuk orang jahiliyah. Oleh sebab itu orang yang menegakkan aturan-aturan itu, kalau dalam arti hukum yang berpedoman pada aturan-aturan tertulis hukum misalnya, itu belum tentu adil juga. Karena keadilan itu ada dirasa juga. Misalnya begini, di Al-Quran itu di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Kalau engkau bertahkim, menegakkan hukum atau memerintah di antara sesama manusia, hendaknya kamu menegakkan hukum dengan adil. Itu artinya apa? Ada orang menegakkan hukum tidak dengan adil. Bagaimana caranya orang menegakkan hukum tidak dengan adil? Hukumnya dimain-mainkan, hukumnya dijual belikan, hukumnya disuap, hakimnya, polisinya, jaksanya dibeli, pengacaranya menyuap dan disuap sekaligus. Itu hukum tapi tidak adil. Maka Allah menegaskan antahkumu bil adl. Hendaknya kamu berhukum dengan adil, karena belum tentu hukum itu adil meskipun namanya hukum. Putusan hakim banyak yang tidak adil karena dia hanya menegakkan aturan, tidak menegakkan hukum, sementara aturan itu bisa dimain-mainkan. Lalu dasarnya apa ketakwaan itu? Dasarnya ya hati nurani, kehati-hatian ketika ada hukum yang bermacam-macam, menjadi kasus mana yang menurut hati nurani dan dibenarkan oleh Allah. Atas bisikan nurani kita, inilah hukum yang akan ditegakkan, itulah keadilan. Hadirin sekalian, oleh sebab itu di dalam Al-Quran itu disebutkan juga, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum, kepada satu kelompok menyebabkan kamu tidak adil. Ada cerita, suatu hari Rasulullah didatangi oleh dua orang Yahudi yang punya perkara dengan kaumnya. Berperkara. Orang Yahudi ini datang ke Nabi, Muhammad, engkau sekarang giat berdakwah mencari pengikut.
Saya bisa mendatangkan pengikut kepadamu, beribu-ribu orang Yahudi bisa saya ajak masuk Islam, asal engkau memenuhi permintaan kami. Apa itu? Kata Nabi, gini, saya ini sedang punya perkara dengan kaum saya. Kami sedang menjadi hakim. Kaum kami orang-orang Yahudi tahu bahwa orang yang bisa menegakkan hakim, menjadi hakim dan menegakkan keadilan itu di kota Madinah ini adalah engkau. Maukah engkau menjadi hakim, menghakimi kami, perselisihan kami dengan kaum kami, tetapi tolong dimenangkan kami. Kalau kami sudah menang, nanti seluruh pengikut saya ajak masuk Islam. Kau tidak usah jalan kemana-mana mencari pengikut. Ribuan orang siap masuk Islam mendukungmu asal kamu menangkan kami di dalam perkara ini. Ketika Nabi Muhammad mendapat permintaan seperti itu, turunlah ayat Al-Quran yang menyatakan begini, afahukmal jahiliyah yabghun wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun. Muhammad, apakah hukumnya orang jahiliyah yang mau mereka minta tegakkan kepadamu? Apakah ada atau siapa hakim yang lebih baik, hukum yang lebih bagus dari Allah, dari hukumnya Allah? Tidak ada bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin akan kebenaran Allah itu. Hukum itu harus adil. Tidak boleh menghukumi karena kamu mendapat pengikut lalu berlaku tidak adil. Karena berlaku tidak adil, karena disuap dengan uang, disuap dengan pengikut, itu artinya kamu sedang melaksanakan hukumnya orang jahiliyah. Jadi saudara, jahiliyah itu bukan bodoh. Jahiliyah itu dulu orang-orang Quraisy itu pinter-pinter, tetapi suka mempermainkan hukum sehingga oleh Allah disebut kaum jahiliyah. Sekarang di negara kita ini banyak orang pinter, tapi mempermainkan hukum, menjual belikan hukum, meskipun dia pinter dalam bahasa agamanya, dia adalah orang jahiliyah. Karena apa? Karena tidak berlaku adil. Hadirin sekalian, keadilan adalah fondasi tegaknya negara. Keadilan adalah fondasi tegaknya negara. Maka kalau Anda, pemerintah, pejabat, rakyat berlaku tidak adil di dalam kehidupan ini, maka sebenarnya Anda sedang menghancurkan fondasi kehidupan bernegara. Negara ini bisa hancur kalau di perintah, kalau dalam pergaulan hidupnya masyarakatnya berlaku tidak adil antara satu dengan yang lain, rakyat dengan rakyat, pemerintah dengan rakyat berlaku tidak adil, atau rakyat dengan pemerintah berlaku tidak adil juga. Bisa ada. Negara kan hancur kalau hukum itu tidak ditegakkan dengan adil. Satu kisah yang sangat terkenal di dalam kehidupan Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yang menggemparkan kota Madinah ketika itu. Ketika ada keluarga Bani Mahzum, sudah terkenal, sudah hafal semua. Saya kira sudah sering dibaca hadisnya di sini. Tapi saya mau baca lagi sekarang hadis itu. Keluarga Bani Mahzum itu terlibat pencurian, sementara keluarga Bani Mahzum itu adalah termasuk bani atau keluarga suku yang terhormat di Madinah. Sehingga kalau ada seorang wanita dari keluarga terhormat itu mencuri lalu dihukum menurut hukum yang berlaku, keluarga itu malu kepada masyarakat. Sehingga pimpinan keluarga Bani Mahzum itu datang kepada Usamah bin Sabit. Ada yang meriwayatkan Usamah bin Sabit ini adalah anak angkatnya Nabi. Tapi sekurang-kurangnya dia ini orang yang sangat dekat dengan Nabi, selalu didengar dengan kasih sayang apa yang dikatakan oleh Usamah ini. Bani Mahzum bilang, Usamah tolong bilang ke Nabi, Nabi mau minta apa saya beri, asal ini keluarga saya, perempuan terhormat ini yang mencuri, jangan dihukum. Jangan dihukum apalagi di depan umum, malu kami keluarga terhormat.
Tolong jangan dihukum. Berapa aja mau dibayar, pencuriannya apa yang dicuri mau dibayar sekian kali lipat, asal jangan diadili dan dihukum. Disampaikan oleh Usamah bin Sabit kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan hadisnya yang sangat terkenal begini, fa innama ahlakal ladzina min qablikum innahum kanu idza saraqat fihimus syarif tarukuhu. Sebenarnya hancurnya bangsa-bangsa dan negara-negara yang sebelum kamu itu dulu, negara besar seperti Roma, Persia, India, Tiongkok, Mesir, hancur dulu. Karena apa? Karena kalau di antara mereka ada yang mencuri, dan yang mencuri itu orang kuat, aristokrat, keluarga terhormat, punya uang, punya jabatan, mereka tidak dihukum meskipun mencuri. Hukum tidak ditegakkan, negara hancur. Wa idza saraqat fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-hadd. Kalau ada orang lemah mencuri, maka langsung dihukum dia, ditetapkan padanya, diberlakukan padanya had, ketentuan hukum yang berlaku. Mencuri, potong tangan, sama kan? As-sariqu was-sariqatu faqta'u adiyahuma jazaa'an bima. Tangan mencuri. Tapi kalau ada orang kuat seperti keluarga Bani Makhzum mencuri minta tidak dihukum. Jangan, kata Nabi. Karena kalau hukum diperlakukan begitu, orang kuat melakukan kejahatan tidak dihukum, orang lemah berbuat salah langsung dihukum, negara akan hancur pada saatnya. Sehingga Nabi mengatakan begini, fa ayyamallah walladzi nafsi biyadihi law anna Fatimah bint Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, demi tegaknya negara, demi selamatnya bangsa, seumpama anakku sendiri Fatimah binti Muhammad mencuri, saya potong kok tangannya. Kenapa mau dipotong Nabi? Karena kalau orang salah tidak dihukum, orang tidak salah dihukum, orang salah sedikit dihukum, yang salah banyak tidak dihukum karena kaya, maka negara akan hancur. Contohnya mana? Contohnya itu, kata Nabi disebut pada waktu itu ada Parsi, Tiongkok, Mesir, apa dulu sudah ada negara-negara besar, hancur semuanya karena hukum tidak ditegakkan. Pertikaian di antara pangeran, lalu saling curang di dalam persaingan, hancur negara itu. Oleh sebab itu hadirin sekalian, mari kita tegakkan keadilan di mana saja posisi kita. Yang jadi pejabat, ayo tegakkan keadilan. Yang jadi rakyat, berlaku adil terhadap sesama, berlaku adil juga menilai pejabatnya. Jangan korupsi. Korupsi itu menghancurkan. Kenapa? Karena gampang tuh. Rumusnya dari hadis Nabi itu kalau dirumuskan di dalam ilmu pengetahuan modern, itu dikatakan hancurnya sebuah negara itu melalui 4 dis. Kalau negara pemimpinnya sudah suka melanggar hukum, maka akan terjadi apa yang disebut disorientasi. Disorientasi itu artinya nyeleweng. Kalau disorientasi dibiarkan, akan terjadi distrust, ketidakpercayaan masyarakat. Kalau distrust, ketidakpercayaan dibiarkan, akan terjadi disobedience, pembangkangan. Itu urutan jatuhnya negara itu begitu. Kalau penggangkangan sudah meluas, akan terjadi disintegrasi. Disintegrasi itu artinya hancur. Jadi disorientasi, distrust, disobedience, dan disintegrasi. Itulah urutan hancurnya negara yang dimulai dari nyelewengnya para pejabat dan rakyatnya terhadap aturan-aturan hukum itu. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, marilah ikuti dalil ini. Al-adlu wajibun fi kulli syai'in wal fadlu masnunun. Berbuat adil itu wajib di dalam semua situasi, dan berbuat baik, menambah dari keadilan itu, lebih dari sekedar berbuat adil, sudah berbuat meletakkan sesuatu pada tempatnya, masih diberi lagi. Gajimu berapa? 2 juta, ini tambah saya 2 juta, 2.200.000. Itu namanya yang kedua tuh fadlun. Diperintahkan
Di dalam agama itu al-adlu wajibun fi kulli syai'in, keadilan itu wajib di dalam semua situasi, sedangkan kelebihan atau fadilah itu disunnahkan atau berpahala. Hadirin sekalian, akhirnya saya ingin mengatakan berbuat adil itu adalah untuk ketakwaan. Ketakwaan itu adalah untuk melaksanakan perintah Allah agar kita hidupnya ini benar. Lalu apa ketakwaan? Ini yang terakhir. Suatu hari Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, sama-sama sahabat Nabi. Umar mengatakan gini, Ubay, takwa itu apa? Ma huwa takwa? Kau tanya takwa kamu? Iya, Nabi tidak pernah menjelaskan definisi takwa. Nabi tidak pernah menjelaskan, hanya Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di dada, di kalbu. Uraiannya takwa di Quran dan Sunnah. Tapi kalau didefinisikan itu apa takwa? Ma huwa takwa? Lalu Ubay mengatakan begitu. Hal salak tatori kondasau. Apakah engkau pernah berjalan di jalan di tepi jurang yang banyak durinya, banyak kerikilnya, pokoknya di jalan yang terjal yang berbahaya itu? Apa kamu pernah jalan situ? Kola, bala, kata Umar. Ya, saya sering berjalan gitu. Terus kata Umar, wa ma sonata, kamu gimana kalau berjalan di situ? Lalu Umar mengatakan, syamirtu wajatahattu. Saya terus berjalan untuk mencapai tujuan, tapi saya sungguh-sungguh berhati-hati. Lalu kata Ubay, wadalikat takwa, itulah takwa. Artinya takwa itu berlaku hati-hati di dalam hidup itu, jangan sampai merampas hak orang lain, baik hartanya maupun perasaannya. Itu berhati-hati, jangan sampai makan yang haram, jangan sampai menandatangani sesuatu yang berakibat korupsi. Hati-hati. Kalau tidak melakukan itu, Anda namanya tidak bertakwa. Kalau mau bertakwa, berhati-hati. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.